Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Jumat Pekan Biasa ke-21, 26 Agustus 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak, sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Paulus Agustinus Wahyu Panggapuar dari Paroki Santa Odilia, Tangerang. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat. Pada hari ini kita bersama mendengar suatu kisah perumpamaan yang sebenarnya juga merupakan bagian dari tradisi perkawinan Yahudi. Dalam tradisi ini biasa terdapat pengiring pengantin perempuan. Mereka bertugas mendampingi mempelai perempuan untuk menunggu mempelai pria sambil membawa pelita. Pada acara atau bagian berikutnya, para pengiring mempelai perempuan tadi akan mengambil bagian juga sebagai penari dengan tetap membawa pelita hingga bahan bakar atau minyak pelita mereka habis. Itulah sebabnya dalam perumpamaan hari ini, 5 pengiring mempelai perempuan yang bijak benar-benar mempersiapkan minyak mereka, dan pada akhirnya enggan memberikan minyak pelita mereka kepada 5 pengiring lainnya. Saudara-saudari terkasih, kita semua bisa melihat pesan bacaan hari ini. Pesan itu ialah berjaga-jaga. Sangat jelas ini diungkapkan pada bagian akhir perikop atau teks Matius hari ini. Sudah selayaknya kita berjaga dalam setiap proses hidup kita.
kita sungguh tidak tahu apa dan bagaimana yang akan terjadi di waktu mendatang. Semua di luar jangkauan kita. Sekalipun kita bisa mengetahui masa depan, itu pasti hanya bagian kecil dari apa yang tidak dapat kita ketahui. Oleh karena itu, berjaga-jaga patut dilakukan dengan mempersiapkan segala keterbatasan kita. Saudara-saudari terkasih, memori kita mudah sekali mengingat yang paling baik dan yang paling tidak baik. Tetapi hal kebaikan tentu mendapat tempat spesial, yang tentu juga mendapatkan tempat di hati setiap orang. Dalam permenungan hari ini, saya mengingat beberapa orang yang sungguh saya kenal yang telah tiada. Mereka meninggalkan jejak yang dalam dengan kebaikan serta kesederhanaan mereka menjadi berkat dan kemudian membekas. Mereka telah mempersiapkan diri sehingga menjadi pengganti terhadap keterbatasan mereka. Sisa hidup mereka sekarang menjadi pesan bahwa ada hal yang bisa melawan kematian mereka, yaitu kebaikan. Inilah yang ternyata mereka persiapkan. Memento mori. Ingatlah kau akan mati. Frasa ini menjelaskan bahwa nyatanya kemampuan, ingatan, dan nafas kita terbatas. Kita semua pun akan kembali kepada Sang Khalik. Mempersiapkan diri dengan terus mengingat keterbatasan tidaklah salah. Sebaliknya, ini menjadi penting. Keterbatasan kita harus mampu diubah menjadi keunggulan yang tentu bermakna, layaknya 5 perempuan pengiring yang bijak tadi. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan pelita dengan minyak yang terbatas itu, hingga menjadi berkat bagi diri kita dan tentu bagi banyak orang. Soli Deo Gloria. Amin.